Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Elsa di Developer dan kelas 11 di Java. Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai bab 5 apa itu file server. Yang pertama yaitu pengertian daripada file server. File server adalah sebuah komputer yang terpasang ke jaringan dengan tujuan memberikan lokasi untuk akses disk bersama atau yang disebut juga dengan sharing resource. Misalnya, berbagi penyimpanan file komputer seperti dokumen, file suara, foto, video atau film, database, dan lainnya. File-file tersebut dapat diakses oleh workstation yang melekat pada jaringan komputer. Dan yang selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam jenis-jenis file server. Jenis yang pertama yaitu server dedicated. Server dedicated tidak memiliki fungsi lain dan tidak bisa digunakan sebagai workstation. Hal ini dapat diketahui dari jenis server melalui sistem operasi jaringan yang dijalankannya, misalnya novel network. Dan jenis yang kedua yaitu server non-dedicated. Server non-dedicated berfungsi sebagai workstation, misalnya Microsoft Windows atau NT Server, NT Workstation atau 95/98, Mac OS atau 2, Unix dan Linux. Dan yang selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam karakteristik file server. File server dapat disebut sebagai jantungnya jaringan. File server terdiri atas perangkat komputer yang berkecepatan tinggi dengan media penyimpanan dan kapasitas RAM yang sangat besar, serta didukung dengan kartu jaringan yang cepat. Setiap sistem operasi pada jaringan yang tersimpan dalam file server ini termasuk data dan berbagai aplikasi yang diperlukan dalam sebuah jaringan. Salah satu karakteristik file server adalah sistem kerja file server sangat kompleks, yaitu menyimpan informasi dan membaginya secara cepat. Oleh sebab itu, server memiliki kemampuan dalam menyediakan file, printer, dan pelayanan lain untuk klien. Sebuah file server minimal memiliki beberapa persyaratan tertentu sehingga dapat dinyatakan sebagai device. Syarat tersebut berupa spesifikasi minimal yang dipenuhi sebuah komputer untuk difungsikan dengan file server. Dan yang selanjutnya yaitu manfaat file server. Manfaat dari file server adalah menghemat resources atau sumber daya, terutama dalam hal media penyimpanan. Dan selain itu, penyimpanan data dilakukan secara terpusat dan tidak tersebar sebagai penggunaan data menjadi lebih mudah dan aman. Dan yang selanjutnya yaitu print server. Salah satu syarat untuk membangun print server yaitu support dengan TCP atau IP configuration. Jika printer menggunakan USB atau port serial, seharusnya membeli alat converting dari port ke TCP atau IP. Dan selanjutnya, melakukan pengaturan IP address sesuai dengan kelasnya. Misalnya nama printer, IP address, dan label pada print server. Dan yang selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam pengertian file server atau Samba. Samba adalah program yang dapat menjembatani kompleksitas berbagai platform sistem operasi Linux atau Unix dengan mesin Windows yang dapat dijalankan dalam suatu jaringan komputer. Samba merupakan aplikasi dari Unix dan Linux yang yaitu dengan SMB atau Service Message Block Protocol. Banyak sistem operasi seperti Windows dikenal dengan OS per 2 yang menggunakan SMB untuk menciptakan jaringan klien untuk server. Protokol Samba memungkinkan server Linux atau Unix untuk berkomunikasi dengan mesin klien yang menggunakan OS Windows dalam suatu jaringan. Dan yang selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam karakteristik Samba server. Ada beberapa karakteristik Samba server atau free yaitu mudah dikonfigurasi oleh administrator, tersedia untuk berbagai jenis platform, sudah terhubung langsung dengan jaringan, dapat diandalkan karena jaringan tersedia kesalahan, mudah dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan administrator, memiliki performa yang maksimal, dan jarang ditemui masalah dalam penggunaannya di jaringan. Dan yang selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam fungsi file server. Fungsi yang pertama yaitu Samba PDC atau Primary Domain Controller. Jika dalam satu jaringan terdapat berbagai jenis sistem dengan berbagai jenis platform, maka dibutuhkan sebuah program untuk menjembatani semua perangkat agar dapat saling berhubung satu sama lain. Pada umumnya, salah satu program yang dapat menjembatani Linux dan Unix dengan perangkat Windows adalah Samba. Dan fungsi yang kedua yaitu koneksi antar Linux Machine atau Unix dengan Windows Machine. Berbagai fungsi yang dapat dilakukan oleh software Samba yaitu memiliki kemampuan dalam menjembatani sharing file, sharing device, PDC, firewall, DNS, DHCP, FTP, web server, gateway, mail server, dan proxy.
Fasilitas peer remote seperti Telnet dan SSH juga tersedia. Salah satu keunggulan lainnya adalah memiliki aplikasi pengaturan yang basis teks dengan grafis atau SWOT. Selain itu, Samba dapat menempatkan Machine, Linux atau Unix sebagai Primary Domain Controller atau PDC, seperti yang dilakukan oleh Windows NT. Samba juga disebut juga dengan Domain Controller pada jaringan Windows OS. Dan yang selanjutnya yaitu adapun aplikasi pendukung Samba. Aplikasi yang pertama yaitu TextProm. TextProm merupakan program kecil untuk melakukan proses debug atau memeriksa parameter terhadap konfigurasi Samba. Adapun konfigurasi Samba adalah SMB config. Yang kedua yaitu Samba SWOT. Samba Web Administration Tool atau SWOT merupakan program bantu yang memberikan interface model web untuk mengadministrasi Samba. Aplikasi pendukung jenis ini mempermudah konfigurasi file konfigurasi Samba SMB config, mengatur resource share, dan melihat status Samba terakhir dengan dukungan file help yang sangat bermanfaat. Dan yang ketiga yaitu SMB-TR. Program SMB-TR digunakan untuk membackup data yang di-share dan memiliki kemiripan dengan perintah tar di Linux. Dan aplikasi yang selanjutnya yaitu SMB Status. Program SMB Status dapat memonitor status terakhir dari share resources yang diberikan oleh Samba server. Dan aplikasi yang keempat yaitu SMB PASSWD. Program SMB PASSWD dapat membantu administrator mengatur password yang terenkripsi yang dipergunakan oleh Samba server. Dan yang selanjutnya yaitu SMB Client. Aplikasi SMB Client memiliki tampilannya mirip FTP dan dapat mengakses SMB resource share atau mengakses share files. Dan aplikasi yang terakhir yaitu NB Blockup. Program NB Blockup dapat membantu administrator dalam mencari nama atau names lookup dengan memanfaatkan NetBIOS over TCP atau IP. NN Blockup dapat digunakan untuk meresolve dari nama komputer ke nomor IP dan sebaliknya. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam konfigurasi file server atau Samba. Yang pertama yaitu kita masuk yang diawali dengan melakukan instalasi pada paket Samba dengan cara mengetikkan perintah apt-get install Samba. Dan yang kedua, setelah konfigurasi tersimpan dengan benar, dilanjutkan dengan masukkan sebagai user Samba menggunakan perintah. Dan yang selanjutnya, restart service Samba dengan perintah pagar service Samba restart. Dan yang tahap uji coba dapat menggunakan network browser atau langsung menuliskan alamatnya di Windows Explorer untuk menghubungkan ke server SMB. Langkah-langkah menggunakan file manager adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memasukkan perintah pada klien WLP server atau SMB 92.168.100.108 atau tekan kombinasi tombol Windows plus R pada komputer klien sehingga muncul menu run, kemudian ketikkan alamat Samba server. Dan yang selanjutnya yaitu aktifkan Samba server pada folder sharing. Jika komputer meminta username dan password, masukkan user dan kata sandi yang telah dibuat sebelumnya. Jika tidak terjadi masalah, maka hasilnya tampak sebagai berikut. Dan yang selanjutnya itu kesimpulan. Dari berbagai materi seputar file server, tentu saja kita semakin paham tentang penggunaan file server tersebut. Selain itu, kita juga akan memahami betapa pentingnya penggunaan file server tersebut dalam proses komunikasi dan integrasi informasi maupun data pada sebuah komit atau organisasi beserta cara kerjanya yang spesifik. Baiklah, itu saja paparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apapun itu bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih.